Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul hannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Romanya kendor bener sih. Ini kan udah terakhir nih saum kita. Jawab shollu alaihi aja romanya berat bener. Ingin dapatkan syafaat di Rasul. Sholawat aja meni berat bener. Jawab sholawatnya. Iya. Itu termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit baca sholawat. Kata Rasul, al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang bakhil mah jauh dari Allah. Ba'idum minal jannah, jauh dari surganya Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari sama manusia. Dekatnya kemana orang yang koret nih, orang pelit gitu, orang yang merekecap jahe alias buntut kasiran. Dekatnya kemana? Qoribum minan nar, dekatnya ke api neraka. Beda sama orang yang asahiyu, yang dermawan. Apalagi ini bulan-bulan yang Ramadan yang terakhir, yang itkun minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka. Berat bener kan begitu. Nah, kalau orang yang dermawan, yang berehan gitu, yang selalu infak, zakat, sedekah, dikeluarin tuh penghasilannya di bulan Ramadan deh. Zakat pengusaha kita, zakat profesi kita, punya kontrakan, dagang wajib dikeluarin tuh per tahun. Itu kotoran. Kalau kagak dikeluarin karena penyakitnya banyak bener. Ya stroke lah, budeg lah, udah anak terlibat narkoba lah, udah banyak bener pokoknya mau udah. Iya, kalau kagak dikeluarin. Makanya kita inginnya harap sama Allah tuh orang yang dermawan, asahiyu, qaribu minallah, dekat sama Allah. Qaribu minal jannah, dekat mari surganya Allah. Qaribu minan nas, dekat sama manusia. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Makanya nasabnya Rasul sampai Nabi Allah Adam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pirin bin Malik bin Nador bin Kinana bin Khujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Mu'ad bin Addan bin Udda bin Muqawam bin Nahur bin Tairoh bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Apa? Terus yang penting si bin Abdullah bin Abdul Muthalib aja dah pokoknya mah. Itu aja yang penting mah. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Apalnya kadang-kadang cabai udah naik lagi aja. Bawang putih udah naik lagi aja. Zakat fitrah kagak pernah naik di zaman Rasul, tetap 3,5 liter. Menyumbangkan 47.000. Kagak pernah naik zakat fitrah. Zaman Rasul sampai sekarang tuh. Yang naik turun dulu mah kolor kita, celana naik turun dulu. Masya Allah ya kan? Di zaman Rasul tetapnya segitu aja. Makanya zakat fitrah berasnya pakai beras yang mahal kalau bisa. Walaupun misalnya SK pemerintah Menteri Agama sudah 47.000, nah kita pakailah yang 15.000 tuh seliternya, kan begitu. Jangan yang 13.000, yang 15.000 yang bagusan kan gitu. Buat zakat fitrah. Maka nasabnya baginda Rasul dalam rawi, dalam berjanji dan budak, watnanu bila rebin indana wa ulumin nasabiyah ila dabi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Kan begitu. Coba sampai gitu, sampai Nabi Ibrahim. Makanya apabila nama Rasul dijawab
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal sehari lagi ntar malam tinggal takbir kan begitu. Sekarang kompak bener. Muhammadiyah pun sama, NU pun sama, Persis pun sama semuanya. Penting begitu. Ini kadang-kadang perbedaan aja jadi masalahin. Tarawih di sono pakai 2-2-8, witirnya 3 rakaat, 1 salam misalnya. Bener, bagus. Ada yang lagi yang tarawih pakai 20, witirnya 2 kali salam, bagus. Ada lagi tarawih pakai isinya formasi bola. 4-4-3, bisa tarawih keren bener, pakai 4-4-3. Formasi bola gitu. Betul juga sama semuanya. Yang kagak bener nggak nih? Yang kagak betul nih. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kagak pernah tarawih, nongkrong dulu. Nah itu yang kagak bener. Semuanya bener. Makanya ada madhab 4 tuh maksudnya bagaimana? Kalau yang bagian nongkrong yang udah sepuh-sepuh, waduh berat bener pakai 20 buat tarawihnya. Udah pakai yang 8. Monggo, kan begitu. Jangan permasalahkan. Ini kadang masalah furu'iyah aja dipermasalahkan. Makanya dalam kitab Madahibul Arba'ah syarat wajib puasa tuh 4. Ini syarat wajib puasa nih. Yang pertama apa? Yang pertama al-islamu Islam. Namun yang dipanggil saum di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Kecuali ada udzur yang jelas. Pulang kampung misalnya ke Surabaya atau ke Jawa Tengah nih, silahkan. Kalau nggak Uber mah nggak sampai maghrib kesananya silahkan untuk berbuka. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Begitu. Barang siapa yang sakit silakan. Atau dalam pergi perjalanan, pergi mudik umpamanya, silakan untuk berbuka. Dihitung berapa kita batalnya puasa, sakit berapa batalnya misalnya kita puasa tuh. Baru sawalnya kodok bayar. Jangan nunggu sampai masuk lagi Ramadan. Kalau masuk lagi Ramadan itu kena dia kena dendaan. Bayarannya bagaimana? Hitung-hitung puasa sunnah aja dah. Syawal tuh 6 hari. 6 hari diketeng, silakan. Mau terus-terusan 6 hari monggo. Mau 2 hari nanti lagi 2 hari lagi, terakhir 2 lagi hari. Yang penting bulan Syawal. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban summa sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan meneruskan ngikutin lagi 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kita puasa setahun. Kira-kira suruh puasa setahun kayaknya udah ogah aja. Ramadan aja karena ada banyak aja. Begitu. Karena banyak aja teman-temannya. Seikhwan, seiman. Coba kalau bisa disuruh kayak puasa. 1 hari puasa Nabi Daud. 2 hari kagak, 2 hari puasa. Sehari kagak. Puasa Nabi Daud begitu. Berat. Kenapa diwajibkan puasa juga? Nabi-nabi yang dulu diwajibkan puasa. Nabi Daud puasanya begitu. Kalau kita ngikutin puasa Nabi Daud berat. Untung aja kita alhamdulillah masih tergolong membaca baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringan bener. Cuma sebulan. Nah, jadi yang sebulan itu buat Allah Subhanahu Wa Taala, yang 11 bulan silahkan buat kita tuh. Mau malam jadiin siang, siang jadiin malam. Pokoknya mah nyari duit silahkan tuh. As-sawmi wa ana ajum bih. Puasa buat saya kata Allah.
dan saya yang akan membalasnya. Makanya orang Islam itu yang pertama. Yang nomor duanya apa? Yang nomor dua al-bulughu baligh. Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Madahibul Arba'ah menjelaskan, kalau balignya dipintanya puasa tuh anak usia 7 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal diwajibkan untuk puasa. Kalau Imam Syafi'i kagak, usia baligh. Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal 7 tahun diperintah puasa. Nah 7 tahun kalau misalnya sudah meningkat ke baligh, kata Imam Ahmad bin Hanbal nih, bocah kita tidak puasa, ya itu emak bapaknya cepret itu bocah, bisa ngambek itu bocah, bisa ngadat, bisa guak-guakan, bisa nangis itu bocah, kan begitu. Coba. Tapi Imam Syafi'i tidak. Yang penting baligh usia 9 tahun. Dzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan 9 tahun wajib untuk puasa. Baligh. Nah, yang nomor 3-nya syarat wajib puasa. Yang nomor 3-nya aklun sehatun, akalnya mesti sehat. Lagi jalan-jalan ngeborong nih sarung BAS, sarung Wadimor, Atlas, ya buat para asatidz dan sebagainya gitu. Ini kan buat tokoh-tokoh, buat sepuh-sepuh. Borong, tahu-taunya banyak bener yang pada ngerokok. Klepus itu. Atau lagi ngaduk, keneknya tukangnya kagak tahan, ngaduk kerja. Kagak tahan, langsung aja ngelepus ngerokok gitu ya. Nah, kira-kira yang model demikian itu akalnya sehat atau tidak ya? Ayo jawab. Tidak sehat. Nah kalau tidak sehat berarti gila. Kalau gila marah, lu ente gila kalian. Kagak puasa bulan Ramadan, marah itu orang. Ya kan? Makanya yang dipanggil itu keimanannya. Imannya kita maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya kita kuat, insya Allah apapun rintangannya juga, apapun godaannya juga, apapun ujiannya juga, karena imannya mantap, cintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada apa-apanya itu semuanya. Tuh ya, mesti akal sehat, akalnya sehat. Yang nomor 4-nya apa tuh? Untuk syarat wajib puasa, yang nomor 4-nya qadirun, masih mampu, kuat, ya kan? Baru sakit flu aja, flu pilek, ini lagi sakit pilek katanya, mah nggak usah puasa dulu dah, tak payah, ntar aja dah payah, buka dulu mama nggak payah. Ada yang begitu juga, kan begitu bacakannya. Ibu-ibu tuh, perempuan tuh banyak alasannya begitu. Baru sakit flu pilek, mah sekarang kata Rasul, sumu sehatun, puasa itu sehat. Kalau kita ada penyakit mah, penyakit liver, penyakit kanker, coba puasa Senin Kemis, sehat kita. Makanya kadang-kadang umat Islam kagak yakin, kagak yakin sama keterangan-keterangan doa dari Rasul, apa firman Allah, kagak yakin. Coba kalau hakul yakin, insya Allah sehat. Makanya istilahnya qadirun, mampu di sini, mampu yang segala-galanya. Fisiknya udah mampu, ya kan, kemudian juga jasmani rohaninya mampu, tenaganya mampu, lisannya mampu, telinganya mampu, kemudian juga hidungnya mampu semuanya. Lisan mampu bagaimana? Buat baca Al-Quran. Yang kemarin kan misalnya tahun kemarin kita baru juga sekali hataman, sekarang mah naik lagi kedua kali hataman. Nah itu ada asarnya, ada bekasnya saum kita tuh. Yang biasanya kagak pernah duha, yang kagak pernah tahajud, itu baru ada bekasnya. Yang harapannya apa kita? Harapannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu perubahan bagi kita. Yang biasanya kagak pernah infak sedekah, infaknya agak gedean, biasanya sedikit benar, kan begitu. Yang biasa kagak pernah duha, yang kagak biasa pernah tahajud, baru perubahan dalam saum kita tuh. Apa artinya kita saum 1 bulan penuh,
tapi karakter dan jiwa kita, rohani kita tidak berubah, sama aja, termasuk saumnya yang golongan orang-orang yang awam, golongan yang umum aja, enggak naik kepada yang paling istimewa. Yang kita kan mestinya mintanya yang paling istimewa saum kita tuh. Kenapa? As-saumu salah satu aksamin. Puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, ada puasa istilahnya khos istimewa, ada puasa khos lil khos, paling istimewa. Puasa yang umum, yang awam nih, puasanya ABG tuh. Ngabuburit, nongkrong, baca Al-Quran juga kagak pernah, kadang-kadang main HP dulu, WA-an dulu. Itu istilahnya puasanya anak-anak ABG. Kita mesti meningkat kepada puasa yang nomor 2, yang istimewa. Apa istimewa tuh? Biasanya kagak pernah tadarus Al-Quran. Yang biasanya kagak pernah itikaf, kan begitu. Yang biasanya kagak pernah istilahnya tahajud, ya tahajud baru meningkat. Nah, yang paling istimewa, yang gimana istimewa tuh? Yang paling istimewa itu di samping kita sudah sunnah-sunnahnya dikerjain, wajibnya juga kerjain, hatinya mesti bersih dari sifat-sifat apa? Sifat-sifat egois kita, sifat-sifat kibir kita, sifat-sifat sombong kita, sifat-sifat hasud kita. Begitu baru tingkat yang paling istimewa. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ya kan di hari terakhir saum ini kita mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, yang insya Allah hari Senin ditutup dengan hari kemenangan umat Islam, kita semuanya tentunya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita juga harapannya kita minta sama Allah agar diterima semuanya. Puasa kita minta diterima sama Allah, kemudian saum kita minta diterima sama Allah, kemudian tadarusnya, kemudian ibadah yang mahdhah, yang bermahdhah, tentunya minta harapannya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman dan Islam kita, dan dimurahkan rezekinya, tentu semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina syafina karina dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa tan kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tada' lana fi jam'ina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridun illa afaitah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala mujahidan illa nasartah wala jahlan illa 'allamtah wala fakiran aw miskinan illa agnaitah wala bakhilan illa sakhaitah wala sa'ilan illa ajabtah wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah ya laka ridwan wala nasolahun illa qadaitaha. Ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.